Halo, saya Dwi Yalaningsih. Saya akan membuat video mengenai tugas yang telah diberikan oleh kampus saya, yaitu mengenai audio digital. Apa sih audio digital? Audio digital itu suara dari sinyal digital yang telah diubah menjadi sinyal analog. Perekaman suara digital dengan cara pengkodean biner. Nah, terus hasil perubahan sinyal suara dengan bantuan frekuensi sampling. Musik digital bisa juga berasal dari suara sintetis. Contohnya itu peralatan sumber suara sintetis itu MIDI. Nah, MIDI ini merupakan sumber suara digital berbagai instrumen musik yang bisa dimainkan oleh pemusik. Bentuk penyimpanannya itu media berbasis komputer. Nah, format digital dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Di dalam audio digital itu ada sound atau suara. Nah, suara ini adalah tekanan gelombang yang diciptakan oleh benda yang bergetar. Gelombang suara adalah gelombang mekanik yang mana diproduksi ketika sesuatu bergetar. Benda yang bergetar menyebabkan medium di sekitarnya ikut bergetar dan menghasilkan gelombang longitudinal yang kita dengar sebagai suara. Kemudian gelombang suara disebut sebagai gelombang longitudinal. Dijelasin tadi, hasil dari gelombang longitudinal itu ada dua, yaitu compression dan reflection. Nah, kita bisa lihat di gambarnya. Kalau compression itu suara tekanan tinggi atau yang naik ke atas, kalau reflection yang ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian di sound itu ada amplitude, frekuensi, wavelength, sama velocity. Untuk amplitude itu adalah keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang yang dinyatakan dalam satuan desibel. Nah, banyaknya periode dalam 1 detik itu dinamanya frekuensi. Nah, kalau frekuensi pendengaran manusia itu biasanya ada di kisaran 20 Hz sampai 20 kHz. Sistem multimedia menggunakan suara dalam range dikenal sebagai audio. Nah, untuk akustik signal, nah kalau suaranya di luar dari range pendengaran manusia itu biasanya disebut noise atau berisik. Nah, untuk wavelength itu memiliki panjang gelombang yang dirumuskan dengan C per F. Nah, C itu kecepatan rambat bunyi dan F-nya itu adalah frekuensi. Nah, ini di sini ada teori Nyquist sampling. Teori Nyquist sampling itu untuk digitalisasi lossless, tingkat pengambilan sampel harus setidaknya 2 kali lipat dari respon frekuensi maksimum, memang berkali-kali lebih baik. Kayak di gambarnya itu ya. Kemudian di sini ada linear phase versus non-linear quantization. Kalau yang linear itu sampelnya diambil secara kontinu. Nah, setiap sampel dipresentasikan dengan jumlah bit yang tetap. Kalau non-linear itu menggunakan lebih banyak digit atau lebih sedikit untuk mewakili beberapa level. Nah, untuk data modulation di sini ada delta modulation atau outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan dia datanya naik, ini kan dia datanya dari 0, kemudian dia datanya naik, maka dia akan bernilai 1. Tapi kalau misalkan dia datanya nggak naik, itu nilainya tetap 0. Kemudian ada sejarah dari audiovisual. Yang pertama itu ada piringan hitam. Piringan hitam diputar dengan gramofon. Awalnya itu sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi di sebuah disk. Nah, ide ini tuh dicetuskannya oleh Charles Cros dari Prancis pada tahun 1887. Untuk nama gramofon sendiri itu berasal dari Emile Berliner yang pada tahun 1888 menemukan piringan hitam jenis baru dan mematenkannya di bawah label Berliner Grammophon. Pada tahun 1918 itu pematenannya udah berakhir. Kemudian setelah ada piringan hitam ada kaset. Kaset itu diputarnya dengan tape. Walkman Compact Audio ini diperkenalkan oleh Philips sebagai media penyimpanan audio di Eropa pada tahun 1963. Kemudian di 1965 diproduksi massal. Di 1971 Advent Corporation memperkenalkan model 201 tape deck dan mengkombinasikan filter Dolby Type B dengan pita magnetik. Nah, tahun
1980, Walkman dan Sony sebagai pemutar kaset portable. Kemudian ada DAT, Digital Audio Tape. Nah, ini tuh merupakan rekaman digital yang memakai pita magnetik. Tapi sayangnya waktu kemunculannya di pasaran luas itu dia keduluan sama CD, jadi nggak banyak dikenal sama orang. Nah, untuk DAT itu dia dari rekaman analog ke rekaman digital. Terus pihak produsennya itu juga kurang berani ngelempar si DAT ini ke pasaran luas, jadi si DAT itu nggak terlalu dikenal sama orang-orang. Untuk hasilnya itu kalau misalkan dia di copy, hasilnya itu akan sama persis sama yang asli. Kemudian untuk produksi rekaman di atas kepingan CD itu lebih merata secara luas. Nah, kemudian ada CD, VCD, DVD. Nah, ini tuh diputarnya pakai CD player. Itu dibuat dengan cara perekaman sinyal yang berbeda dari generasi perekaman sebelumnya. Perekaman pada piringan hitam dan perekaman pita magnetik bentuk perekaman berupa sinyal analog. Sedangkan kalau perekaman di kepingan CD itu berupa sinyal digital. Pengkodaan hasil sinyal 0 dan sinyal 1. Hal ini dirampingkan media penyimpanan musik memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan sama si CD ini. Nah, setelah CD ini ada musik digital diputar dengan MP3 player atau iPod. Nah, di musik digital ini ada banyak apa ya namanya? Bentar guys, lupa. Nah, di musik digital ini dia ada beberapa format rekaman. Yang pertama itu ada MP3. Nah, MP3 ini format yang paling populer ya, karena ukuran filenya kecil. Terus kualitas audionya tidak kalah dengan CD. Format ini dikembangkan dan dipatenkan oleh Fraunhofer Institute dengan bitrate 128 kbps. Tapi MP3 ini Pro format menawarkan kualitas yang sama dengan bitrate setengah dari MP3. Jadi ada MP3, ada MP3 Pro. Kemudian untuk wave itu suara standar suara de facto di Windows. Kemudian ada AAC itu Advanced Audio Coding. Nah, format ini bagian standar Motion Picture Expert Group atau MPEG sejak standar MPEG 2 diberlakukan pada tahun 1997. Sample rate yang ditawarkannya itu sampai 96 kHz atau 2 kali dari si MP3. Kemudian ada WMA itu format dari Microsoft Windows Media Audio. Nah, ini tuh disukai oleh para vendor musik online karena dukungan terhadap Digital Rights Management atau DRM. Kemudian ada OGG4bis. OGG4bis itu satu-satunya format file yang terbuka dan gratis. Format lain yang disebutkan di atas itu tadi dipatenin, dan pengembang peranti lunak atau pembuat peranti keras harus membayar lisensi untuk produk yang memainkan file dengan format terkait. Kemudian ada Real Audio atau ini salah satu format yang memiliki bitrate rendah ya. Format dari Real Networks umumnya digunakan pada layanan streaming. Nah, kemudian yang terakhir itu ada MIDI. MIDI ini format audio yang cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atau peranti elektronik lainnya.
tetapi tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. Nah, setelah itu ada musik digital sebagai inovasi baru. Nah, untuk inovasi baru di bidang musik adalah musik digital. Formatnya itu biasanya MP3, OOG, atau WAV. Musik digital ini mulai mengeluarkan eksistensinya. Banyak pemutar musik digital yang mendukung format ini membuat era baru musik digital. Misalnya, musik di write untuk diekstraksi audio digital dan terperangkap di PC dan Mac dengan aplikasi semacam iTunes. Kini bisa di iPod sebagai peranti musik portable canggih yang pernah diciptakan. Nah, jadi terjadi perpaduan kenyamanan web dengan portabilitas dan fungsi sebagai sebuah platform yang benar-benar universal. Nah, segitu aja videonya. Mohon maaf kalau banyak yang gak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.